Assalamualaikum Umi, sudah join ya Umi? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Saya akan buka ya Umi. Ya, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Nunung dari Hijatul Kafah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah kasih kita kesehatan sehingga hari ini kita bisa kembali menuntut ilmu, kembali berthalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai pahala kita, sebagai pemberat amalan kita di akhirat. Apa kabar teman-teman saya semua? Semoga Allah limpahkan kesehatan ya buat teman-teman. Amin. Selamat datang di kajian Hijatul Kafah dengan tema Jangan Hakimi Kehidupan yang akan dibawakan oleh Ustazah Umi Maki. Baik, sebelumnya saya akan menginformasikan jika teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui chat room. Baik Umi, tanpa memperpanjang kalam, pasti teman-teman juga sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan kajian dari Umi. Baik, saya langsung serahkan saja ke Umi. Baik, tafadhol Umi. Syukran, jazakillah khair wa jazakunallah khair. Sebelumnya izin saya minta yang Umi Maki 1, kalau tidak kerepotan saya minta tolong jadikan co-host karena saya akan share hadis yang akan kita bahas hari ini. Baik Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah senang sekali kembali saya bisa bersilaturahim dengan Majelis Ta'lim Hijatul Kafah. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa membawa ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di jannahnya. Amin ya Allah. Punten yang jadi co-host yang Umi Maki 1, punten yang akan saya share ini hadis, bukan yang ini tapi Umi Maki 1, punten. Sahatul wa jazakumullah khair. Teman-teman yang dirahmati Allah, subhanallah, ketika berbicara ada dengan kenapa kita mengambil tema jangan hakimi kehidupan, karena punten di pertemuan yang lalu, di akhir pertemuan kita tentang dengan kajian hadis Arba'in An-Nawawi, sekilas kita sudah mengupas tentang iman kepada qada dan qadar, ya. Kemudian juga beriman qada dan qadar ini ternyata bukan hanya kita harus beriman kepada qada qadar pribadi kita, ya, tetapi juga harus beriman kepada apa yang telah Allah tentukan untuk orang lain. Jadi bukan hanya kita menerima apa yang Allah tentukan kepada kita, tetapi juga menerima apa yang Allah tentukan kepada orang lain. Subhanallah, karena ada di antara kita yang terkadang seakan-akan punten banyak sekali di antara kita di luar sana mungkin ya, kadang-kadang seakan-akan mereka itu panitia pahala, ya. Kadang-kadang seperti yang punya surga,
kadang-kadang seperti yang punya neraka, na'udzubillah. Sehingga apa? Sehingga dengan mudahnya orang itu menghakimi seseorang. Dia mah ahli neraka. Dia mah nanti begitu masuk langsung neraka. Enggak, dia mah surga. Enggak, ini mah ini dan itu dan itu. Maka punten, kenapa dikatakan jangan hakimi kehidupan? Karena punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Di antara kita tidak ada yang tahu akhir dari kehidupan seseorang. Jadi usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, jangan menghakimi kehidupan karena Allah yang berhak menghakimi kehidupan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta, maka Allah lah yang berhak atas segalanya kepada diri kita. Kita lihat hadis yang akan kita bahas. Sebentar, saya share dulu. Ini hadisnya cukup panjang, makanya harus sama-sama kita sambil menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dikatakan an Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Di sini dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah yang bergantung selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaan. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fay'amalu bi'amalin ahli al-jannah fayadkhuluha. Subhanallah. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dan surga tinggal 1 hasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal 1 hasta. Akan tetapi telah ditentukan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Subhanallah. Hadis ini cukup panjang dan hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin
Abdullah bin Mas'ud ya, Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini merupakan salah satu merupakan salah satu ulama di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Jadi yang indah, beliau ini Abdullah bin Mas'ud ini udah sama dia sahabat. Sahabat kita tahu betapa tinggi derajatnya sahabat Rasulullah SAW. Bukan hanya sahabat, banyak sekali keutamaan. Beliau ini merupakan sebagai ulama. Jadi ulamanya sahabat. Coba dia sudah mas sahabat, udah gitu juga dia seorang ulama juga ya, Masya Allah, sahabat tinggi derajatnya. Setelah itu juga beliau ini dari kalangan sahabat itu merupakan ulama ya yang sangat luar biasa. Itu baru 2. Kemudian yang paling indahnya, beliau Abdullah bin Mas'ud ini merupakan minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Apa itu minas sabiqin al-awwalin? Minas sabiqin al-awwalin tentunya ketika dikatakan minas sabiqin al-awwalin adalah orang-orang atau sahabat dari sahabat Rasulullah yang awal-awal masuk Islam. Yang awal-awal masuk Islam tentunya masuk ke dalam golongan muhajirin. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini, beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, terutama yang pertama. Keutamaan yang kedua, beliau juga merupakan orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Kalau nggak salah ke-6 apa ke-7 beliau masuk Islam di antara para sahabat. Kemudian juga beliau seorang muhajir, ya artinya beliau dari Mekah, berasal dari Mekah. Kemudian yang indah adalah juga beliau sahabat dan beliau ulama di antara para sahabat. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini, subhanallah, dikenal suaranya sangat bagus sekali. Ya, sehingga Rasulullah SAW selalu ingin mendengarkan bacaan Quran daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi satu saat Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Lalu beliau menjawab, subhanallah, dengan mengatakan, bagaimana aku membaca Al-Quran ya Rasulullah, sementara Quran diturunkan kepadamu, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi mungkin menurut kita juga, kok kenapa Rasulullah minta Abdullah bin Mas'ud membacakan Quran, padahal Quran itu kan Allah turunkan untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Uhibbu an asma min ghairi, kata Rasulullah. Aku ingin mendengar bacaan Quran ini min ghairi, daripada diriku. Jadi ini keutamaan yang sangat luar biasa. Rasulullah meminta Abdullah bin Mas'ud beberapa kali, sering sekali Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk apa? Untuk membacakan Quran, untuk mendengarkan Quran daripada suara Abdullah bin Mas'ud. Kalau berbicara tentang Abdullah bin Mas'ud, ini sudah sangat terkenal bahwa postur tubuh beliau itu punten kecil ya, kemudian tidak terlalu tinggi, lalu juga kurus, punten ya. Ini hanya ingin menyampaikan postur tubuh beliau kecil, kemudian tidak terlalu tinggi, lalu kurus ya. Bahkan subhanallah, saking kurusnya Abdullah bin Mas'ud, kalau beliau punten berjalan di padang pasir, lalu misalnya begitu berjalan di padang pasir ada angin, subhanallah, saking kecilnya kakinya, subhanallah. Beliau kalau ada angin di padang pasir itu beliau selalu berusaha menahan diri supaya nggak kebawa angin. Itu Abdullah bin Mas'ud. Dan ada satu kisah yang sangat terkenal tentang Abdullah bin Mas'ud ini sangat-sangat populer ya. Jadi suatu saat beliau Abdullah bin Mas'ud ini naik pohon kurma, pernah beliau naik pohon kurma. Pohon kurma itu kan tinggi ya. Begitu beliau naik pohon kurma, itu ada angin ya, ada angin yang cukup ya sebetulnya kencang tapi nggak kencang banget gitu ya. Tapi kan namanya di padang pasir ya pasti karena mungkin namanya padang pasir nggak terlalu banyak penghalang blong gitu kan kalau padang pasir. Jadi ketika beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini naik ke pohon kurma dengan saat itu ada angin, subhanallah tersingkap itu bajunya, baju beliau. Begitu ada angin tersingkap baju Abdullah bin Mas'ud ini. Sehingga ketika tersingkap itu otomatis kelihatan kakinya yang sangat kecil.
ya, kakinya sangat kecil, sehingga punten saking kecilnya kaki daripada Abdullah bin Mas'ud, tanpa disadari ada beberapa di antara sahabat punten yang mentertawakan kondisi kaki daripada Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Tahu apa yang disampaikan Rasulullah? Saat itu Rasulullah SAW mendengar para sahabatnya menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Beliau Rasulullah SAW menegur para sahabat yang menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Ya punten-punten kadang-kadang kita suka refleks kalau ngelihat sesuatu yang lucu pada punten yang ada pada diri orang lain, kadang-kadang kita suka refleks kan, padahal tidak bermaksud untuk apa, untuk menyinggung dia, cuman ya itu suka apa ya, refleks aja. Tahu apa yang disampaikan kata Rasulullah dengan tegasnya, la tadhakuna alaih, kata Rasulullah SAW, demi Allah, la tadhakuna alaih, jangan kalian menertawainya. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, kalau seandainya sebelah betis daripada Abdullah bin Mas'ud ditimbang bersama dengan gunung Uhud, tahu gunung Uhud? Tahu ya gunung Uhud? Gunung Uhud tuh tinggi, kemudian juga panjang. Berapa tingginya gunung Uhud? Katakan sekitar 1000 sekian, 1077 atau 1100 meter mungkin ya, sekitar itu. Tingginya segitu loh. Lalu panjangnya, subhanallah, panjangnya tuh 7,5 meter. Punten, 7,5 kilometer. Jadi Gunung Uhud ya, tingginya 1.100 meter ya, kemudian panjangnya 7,5 kilo. Itu Gunung Uhud. Apa kata Rasulullah? La tadhakuna alai, jangan sekali-kali kalian Allah, kalau seandainya betis daripada bin Mas'ud ditimbang lalu dibandingkan bersama dengan gunung Uhud, subhanallah, maka akan lebih berat timbangan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Padahal kita ketahui betis Abdullah bin Mas'ud itu punten kecil, bahkan kalau tertiup angin pun dia harus menahan tiupan angin. Tapi kata Rasulullah SAW, timbangan kaki Abdullah bin Mas'ud sebelah betisnya saja, bukan seluruh kaki loh, sebelah betisnya saja, kata Rasulullah SAW, maka lebih berat sebelah betisnya Abdullah bin Mas'ud dibanding gunung Uhud yang kita kenal 1,77 meter, lalu tingginya 7,5 kilo. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Maka punten, ada yang sangat indah disampaikan oleh Rasulullah SAW. La tahqir mandunaka falikulli lahu maziyah. Jangan sesekali kalian menyepelekan seseorang, menyepelekan sesuatu, karena sesungguhnya dari setiap sesuatu, dari setiap seseorang itu pasti ada kelebihan. Gunung Uhud, subhanallah, 1077 meter tingginya, panjangnya 7,5 kilometer, dan kaki Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang betisnya saja nggak sampai paha loh, itu lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, subhanallah. Berbicara tentang Gunung Uhud, sedikit ingin saya sampaikan. Berbicara tentang Gunung Uhud, ternyata ada amal-amalan yang bisa kita lakukan yang pahalanya sebesar Gunung Uhud. Pahala apa itu? Pahala mensolatkan jenazah. Ya, bahkan ketika seseorang mengikuti sholat jenazah, pahalanya bukan hanya sebesar Gunung Uhud biasa, tapi pahalanya sebesar Gunung Uhud terbuat dari emas. Ya, subhanallah. Kalau ada orang yang mengikuti sholat jenazah, ya, maka pahalanya sebesar Gunung Uhud, tapi bukan hanya sebesar Gunung Uhud, melainkan sebesar Gunung Uhud terbuat dari emas. Ini karena kita berbicara tentang Gunung Uhud. Terlebih lagi kalau kita lagi di Mekah, karena yang lagi umroh ya, yang sering melakukan sholat jenazah itu, kalau kita lagi di Mekah, kalau kita lagi umroh di Mekah, di Madinah itu kan hampir setiap sholat selalu ada sholat jenazah, maka ikutilah ya, maka ikut saja sholat jenazah ini, karena punten pahalanya sebesar Gunung Uhud terbuat dari emas. Apalagi kalau di Mekah berapa kali lipat, di Madinah berapa kali lipat. Ya, jadi kembali lagi bahwa perawi hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah minal muhajirin,
kemudian juga minas sabiqin al-awwalin, merupakan orang yang pertama kali masuk Islam, entah itu ke-6 atau ke-7 ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga adalah seorang ulama daripada sahabat. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kita kembali lihat lagi hadisnya karena ya. Ya. An Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur. Nah, kalau Rasulullah kita paham, Rasulullah SAW kita paham. Nah, ini kenapa Rasulullah SAW dikatakan wa huwa shadiqul masduq? Ini ketika dikatakan wahwa shadiqul masduq. As-shadiq, kita ketahui bahwa shadiq ini adalah seorang yang jujur, seorang yang selalu berkata benar dalam ucapannya. Ya, shadiqul masduq, seorang yang senantiasa jujur, berkata benar dalam setiap ucapannya. Lalu al-masduq, apa itu al-masduq? Al-masduq ini ucapannya bisa dipercaya. Kenapa? Karena setiap ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ucapan yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang memang benar-benar ucapan yang benar. Artinya gini loh, bukan ucapan yang hoax ya. Kenapa? Karena sumber daripada setiap yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersumbernya dari siapa? Dari Allah. Maka dikatakan al-masduq. Jadi kalau dikatakan shadiqul masduq, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kabar yang benar, seorang yang jujur yang membawa kabar yang benar. Kenapa? Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punten, bukan ketika Rasulullah berkata itu bukan dari sesuatu yang tidak benar. Ya, nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kadang-kadang kan orang nge-broadcast artikel tanpa tahu kebenaran dari mana itu artikelnya. Kadang-kadang obat ini obat itu ditulis aja, misalnya punten obat diabetes. Kalau minum obat diabetes, kalau punya diabetes jangan khawatir lagi karena ada ini diabetes seketika sembuh. Begini diteruskan, inilah itulah, buah itulah, daun itulah. Udah di bawahnya dokter ini, udah percaya semuanya. Padahal ketika kadang-kadang begitu di cross check dokter ini aja ketika di Google aja nggak ada gitu kan. Sering sekali terjadi begitu kan. Maka punten, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah shadiqul masduq. Beliau seorang yang jujur dan al-masduq. Beliau yang selalu membawa kabar atau berita langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu artinya kabar yang dibawa adalah kabar yang benar. Ustikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu kenapa juga ternyata selain itu juga rahasia dari kalimat shadiqul masduq, ternyata bukan hanya karena beliau membawa kabar yang benar atau yang yang baik, tetapi juga karena rahasianya ketika dikatakan shadiqul masduq, karena punten yang akan beliau riwayatkan ini di hadis ini ya, itu adalah perkataan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang gaib. Apa itu? Tentang janin, lalu juga tentang qada dan qadar. Ya, karena punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah, janin itu kan sesuatu yang gaib. Maksudnya apa? Sesuatu yang tidak tampak. Gaib itu sesuatu yang tidak tampak. Janin itu sesuatu yang tidak tampak, maka dikatakan sesuatu yang gaib. Qada qadar sesuatu yang tidak kita ketahui, maka dikatakan sesuatu yang gaib. Maka ketika dikatakan shadiqul masduq, karena Rasulullah juga membawa kabar tentang hal yang gaib. Kita lihat dengan mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian, kata Rasulullah SAW, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes air mani selama arba'ina yauman nutfah.
nutfah selama 40 hari. Lalu dikatakan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi setetes darah yang bergantung. Selama berapa hari? 40 hari. Ya. Yang indah adalah ada kalimat alaqah. Ya, alaqatan. Ada ya, kalimat alaqatan di baris yang kedua bahasa Arabnya itu ada kalimat alaqah, alaqatan. Nah, ini dikatakan alaqatan. Ini ada juga di dalam surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika min al, ya sama. Hanya saja kalau yang di surat Al-Alaq itu mudzakkar, nggak pakai tamarbutah, ya. Tapi di dalam hadis ini alaqatan itu muannas, ya. Maka di sini dikatakan, kenapa dikatakan alaqah? Karena punten alaqah ini artinya bergantung. Ya, kalimat alaqah ini untuk mengingatkan bahwa kehidupan kita ini tidak bisa tanpa bergantung kepada orang lain. Ya, maka namanya alaqah karena memang saling bergantung. Punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Suami bergantung kepada istri, istri bergantung kepada suaminya. Nggak bisa suami nggak bergantung kepada istri, dan nggak bisa istri nggak bergantung kepada suaminya. Lalu anak bergantung kepada orang tua. Lalu orang tua pun bergantung kepada anaknya. Jadi jangan dikira anak saja yang bergantung kepada kita. Ternyata usikum wa iya nafsi bitaqwallah, kita pun ya sebagai orang tua, ternyata kita pun sebagai orang tua itu sangat bergantung kepada anak kita. Lalu punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, karyawan juga bergantung kepada pimpinannya. Pun sebaliknya, pimpinan pun pemimpinnya pun bergantung kepada karyawannya. Lalu punten dikatakan pemimpin negara juga, pokoknya semuanya bergantung. Maka punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, punten inte. Nggak tahu kenapa layarnya gerak-gerak. Jadi malu nih, gardengnya kelihatan, segala macamnya kelihatan. Atau nggak usah pakai ini kali ya, punten, nggak usah pakai background. Nggak apa-apa ya. Ini bingung, ini iPad saya itu kameranya kalau di sini ngikut gitu, nggak ngerti nyetingnya tuh kan, jadi babalatak gitu. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jadi sekali lagi, kenapa dikatakan alaqah? Karena kita terdiri dari berasal daripada setetes air mani yang mana kita manusia itu memang sifatnya alaqah, sifatnya tergantung kepada orang lain. Maka punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, maka disebutlah makhluk sosial. Ya nggak usah jauh-jauh deh, punten. Ini pakaian, hijab ya, himar, kerudung yang kita pakai. Itu kan hasil daripada kerjasama tim. Ya, dari mulai nanam pohonnya sehingga membuahkan kapas. Siapa yang nanam? Beda. Ya kan? Yang nanam kapas beda sama yang mengambil kapas. Ya kan? Yang ngambil kapas beda sama yang memintal benang. Yang memintal benang pun beda lagi sama yang menenun. Yang menenun pun beda lagi sama yang merubah menjadi kain. Setelah itu sudah berubah berupa kain pun, yang kadang-kadang kalau ada konveksi itu ya, yang bikin pola, yang ngegunting pola, kemudian yang apalagi, nah itu yang ngegunting pola ya, kemudian apalagi yang ngegunting pola, kemudian juga yang menjahit, itu kan beda lagi. Maka pantas kalau dikatakan usikum wa iya nafsi bitaqwallah, manusia ini sangat bergantung. Jadi semua manusia ini sangat bergantung kepada orang lain. Jadi maka disebutkan apa? Manusia ini adalah makhluk sosial. Maka buat apa coba? Punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Buat apa kalau ada orang yang sombong, itu buat apa? Karena pada hakikatnya tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri. Setinggi-tingginya jabatan seseorang, dia akan bergantung kepada bawahannya. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu di sini dikatakan
Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Subhanallah. Kemudian menjadi segumpal daging selama mithla dzalik, selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Kemudian tsumma yursalu ilaihil malak fayunfakhu fihi ruh. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh. Subhanallah. Jadi yang mengurus rahim, artinya yang mengurus rahim itu adalah malaikat atas perintah Allah tentunya. Lalu punten malaikat mengurus rahim, lalu Allah tiupkan ruh, ya, tiupkan ruh ke dalam janin yang ada di rahim itu. Beberapa ulama berpendapat bahwa janin yang telah ditiupkan kepadanya ruh, punten ya. Ada beberapa ulama mengatakan bahwa janin yang ditiupkan kepada janin itu ruh, maka punten artinya sudah punya kehidupan. Sehingga apa? Sehingga kalau ada orang yang keguguran yang sudah ditiupkan ruhnya, maka punten ulama berpendapat, maka hukumnya berkewajiban dia diakikahkan seperti halnya bayi-bayi yang terlahir. Ya, kenapa? Karena sudah menjadi makhluk yang mempunyai ruh. Ya, maka punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu ghulamin, dikatakan punten saya lupa, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi, atau jika ada juga mengatakan kullu mauludin rahinatun an aqiqatihi. Apa artinya kullu ghulamin murtahanun an bi aqiqatihi? Setiap anak itu murtahanun, tergadaikan dengan akikahnya. Ya, jadi seandainya ada orang yang keguguran, lalu sudah kegugurannya itu punten misalnya sudah 6 bulan kah, itu berarti punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, itu sudah ditiupkannya ruh, berarti itu sudah harus diakikahkan. Ya, wallahu a'lam, itu pendapat ulama ya. Tapi ada juga pendapat ulama yang tidak usah diakikahkan, karena kalimatnya kullu mauludin. Tadi kan ada dua hadis. Yang pertama kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak ya tergadaikan dengan akikahnya, itu hadis yang pertama. Ada juga hadis yang kedua mengatakan kullu mauludin, setiap yang terlahir murtahanun bi aqiqatihi. Ya, itu jadi berbeda pendapat. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kita lihat selanjutnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan subhanallah untuk menetapkan 4 perkara ya, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Apa dikatakan? Usikum wa iya nafsi bitaqwallah bi katbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi. Untuk ditetapkan rizkinya, dikatbi rizkihi, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amal-amalannya. Subhanallah. Lalu di sini dikatakan syaqiyun au sa'idun. Bahagianya, sedihnya atau bahagianya, celakanya atau bahagianya. Jadi usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Sejak kita berada di janin ibu kita sudah tercatat bikatbi rizkihi. Kita sudah dicatat oleh Allah rizki kita seperti apa, porsi rizki kita seperti apa. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kemudian juga ajal kita sampai kapan, kemudian amal-amalan kita seperti apa, bahagia kita, sedih kita sudah ditetapkan oleh Allah. Berbicara tentang rizki, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, rizki ini luas, ya, sehingga ilmu pun bagian daripada rizki. Kemudian banyak sekali ya ilmu juga bagian daripada rizki, sehingga punten ketika kita mendapatkan ilmu apa saja, jadi tidak hanya ilmu syariat Islam, tentunya yang paling utama adalah ilmu syariat Islam, ilmu memasak, ilmu jangankan memasak, ilmu nuangin air aja itu adalah rizki. Ya, apalagi ilmu syariat Islam, itu rizki yang
yang luar biasa. Maka punten kalau kita kalau kita lihat makna daripada takwa, ilmu ini adalah rizki kan. Rizki dari mana? Dari Allah. Maka kalau kita maknai tentang takwa itu apa coba? Takwa ini, ulama berpendapat bahwa takwa ini fi'lu ma amarallah ala nurillah. Nih ada kalimat ala nurillah tarju sawaballah. Takwa ini adalah melakukan perintah Allah ala nurillah. Subhanallah. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dengan rizki berupa ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jadi takwa ini adalah mengerjakan perintah Allah dengan ilmu, dengan rizki berupa ilmu yang Allah berikan kepada kita. Artinya gini loh, ketika kita mengerjakan satu peribadahan, maka yakinkan kita bisa melakukan satu peribadahan karena kita sudah mendapatkan rizki dari Allah berupa ilmu untuk mengerjakan peribadahan tersebut. Jadi ibadah yang kita lakukan juga itu tidak terlepas daripada rizki yang Allah berikan kepada kita. Berupa apa? Berupa ilmu. Kan tadi takwa adalah fi'lu ma amarallah, mengerjakan perintah Allah ala nurillah, dengan ilmunya dari Allah. Maka punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Untuk apa kita sombong mengerjakan sholat tahajud? Untuk apa kita sombong puasa sunnah Senin Kemis ayamul bid? Ya subhanallah. Untuk apa? Karena punten ilmunya dari siapa? Dari Allah. Dan ini adalah rezeki yang luar biasa. Pun sama ketika kita meninggalkan larangan Allah. Apa kata para ulama? Tarku manah Allah. Ini takwa nih. Tarku manah Allah ala nurillah. Kita mampu, kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena kita sudah Allah berikan rizki berupa ilmu untuk meninggalkan larangan Allah. Maka punten, rizki ini luas. Pun termasuk ilmu adalah bagian rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kekeliruan, banyak kekeliruan dari kita, punten, selalu terfokus bahwa rizki ini hanya materi saja. Padahal sehat juga rizki. Kemudian pasangan kita juga rizki. Anak-anak kita juga rizki. Jodoh kita juga adalah rizki. Bahkan punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Allah bukan hanya menentukan rizkinya, tapi menentukan kerjanya di mana. Kalau kita berbicara tentang rizki ini adalah materi. Allah tentukan di mana kerjanya. Bahkan Allah yang menentukan berapa penghasilannya, Allah yang menentukan kapan kita dapat bonus, itu Allah yang menentukan. Subhanallah. Maka punten, ketika berbicara tentang rizki, Allah sudah tetapkan kerjanya di mana, penghasilannya berapa, itu Allah sudah tentukan. Maka punten, ketika kita mencari rizki berupa materi, punten, ada perkataan yang indah dengan mengatakan, ada perkataan daripada hadis Rasulullah SAW, hadis kursi ya, hadis kursi ini kita ketahui bahwa kalau hadis Nabawi di awal-awal pertemuan tentang hadis Arba'in saya sudah sampaikan bahwa perbedaan antara hadis Nabawi dengan hadis kursi, kalau hadis Nabawi itu kalimat atau perkataan, punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, perkataan dan makna dan kalimatnya itu dari Rasulullah SAW. Itu hadis Nabawi. Tapi kalau hadis kursi ini kalimatnya punten maknanya dari Allah, tapi kalimatnya daripada Rasulullah SAW. Nah, ini ada hadis kursi berbicara tentang rizki, tentang seperti apakah manusia mencari rizki berupa materi. Ini ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis qudsi, artinya maknanya dari Allah, tapi kalimatnya dari Rasulullah SAW, dengan mengatakan, khalaqtuka lil ibadah fala tal'an. Wahai hambaku, ya ibadi, kata Allah, ya ibadi dalam hadis qudsi, khalaqtuka lil ibadah fala tal'an. Wahai hambaku, kata Allah, aku ciptakan kamu untuk beribadah. Fala tal'an, maka janganlah main-main dalam beribadah, serius dalam beribadah, khusyuk dalam ibadah. Lalu apa kata Rasulullah pun, kata Allah di dalam hadis qudsi, wa qasamtu rizquka fala tal'an. Aku, kata Allah, sudah qasamtu rizquka, aku sudah canangkan, aku sudah tentukan
rizkimu, falatat, maka jangan capek-capek kamu mencari nafkah. Artinya bukan nggak boleh cari nafkah. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah, maksudnya wa qasamtu rizquka falatat. Aku sudah menentukan porsi rizkimu, falatat, maka jangan menghabiskan waktu untuk sekedar mencari nafkah, sehingga apa? Sehingga melupakan ibadah kepada Allah. Usikum wa iya nafsi bitaqwa. Artinya waktunya ibadah ya ibadah, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya belajar ya belajar, waktunya cari nafkah ya cari nafkah. Jadi jangan menghabiskan waktu kita hanya untuk mencari nafkah. Qasamtu rizquka fala tat'ab. Kalau diartikan punten usikum wa iya nafsi bitaqwa. Kalau hanya diartikan rizki ini adalah materi, maka dia akan capek. Ya, kembali lagi kalau mengartikan rizki itu adalah materi, maka akan capek. Usikum wa iya nafsi bitaqwa, maka punten usikum wa iya nafsi bitaqwa, jelas kita sudah dikasih porsi sama Allah, rizki kita seperti apa. Tapi balik lagi, jangan terfokus kepada rizki itu adalah materi. Karena punten usikum wa iya nafsi bitaqwa Allah. Dunia ini dibanding iman itu nggak ada apa-apanya. Jadi rizki yang paling besar itu adalah berupa iman. Ya, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu apa kata Allah di dalam hadis kursinya? Idza radita bima qasamtuhu idza radita bima qasamtuhu ana, ya. Jika kau ridho, kata Allah, apa yang aku tentukan untukmu, arihta qalbaka wa jasadak, maka hatimu akan tenang dan jasadmu akan sehat. Artinya usikum wa iya nafsi bitaqwallah, kalau kita berbicara rizki itu berupa materi, punten, kalau kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka nggak akan nikmat. Hatta walaupun Allah berikan misalnya segudang emas, gudangnya gudang kecil, gede ya, bukan gudang kecil. Misalnya Allah berikan segudang emas, Allah berikan rumah setinggi apapun, seluas apapun, Allah berikan mobil sebanyak apapun, Allah berikan tanah berhektar-hektar seluas apapun. Kalau tidak ada keridhaan di dalam diri kita, maka punten akan tetap merasa kurang. Kenapa? Karena miskin dan kayanya seseorang itu bukan pada harta, tapi apa? Pada hati kita. Sehingga apa kata Rasulullah SAW di dalam riwayat lain, irdi bima qasamahullah takun aghnan nas. Ridholah dengan apapun yang Allah tentukan, takun aghnan nas. Maka dia, siapapun yang ridho terhadap ketentuan Allah, maka dia termasuk ke dalam golongan orang yang paling kaya di dunia. Ya kan? Ridho saja, adanya orang itu merasa tidak tenang, merasa punten, merasa kekurangan, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, karena adanya ketidakridhoan atas apa yang telah Allah tentukan untuknya. Ya. Lalu di dalam hadis kursi diteruskan Allah mengatakan, idza ma radita qasamtuhu ana, jika engkau tidak ridho apa yang aku berikan, raqidta fil ardi raqdul wuhush, maka dikatakan kamu akan berlari di muka bumi ini, raqdul wuhush, seperti dikejar-kejar oleh sesuatu yang menakutkan. Wuhush itu kalau bahasa ininya, kalau bahasa anak-anak tuh wuhush itu wahash apa ya? Hantu gitu ya kan. Identiknya kan kalau hantu itu menakutkan. Tapi di sini hanya mengatakan raqdul wuhush, raqdul sesuatu yang menakutkan. Kalau nggak ridho apa yang telah Allah tentukan, takut aja. Takut apa? Takut miskin. Takut apa? Takut sakit. Takut apa? Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Ini apa? Kalau tidak ridho apa yang Allah tentukan. Ya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu Allah juga mengatakan di dalam hadis kutsinya, lau yafirul abdu min rizkihi kama yafiru minal maut, kata Allah. Sesungguhnya kalau seorang hamba punten lari daripada rizkinya, sesungguhnya dia seperti lari daripada kematian. Maksudnya apa? Maksudnya
Seseorang tidak akan pernah bisa lari daripada rizkinya, seperti dia tidak bisa lari daripada kematian. Maka dikatakan la atta rizqahu kama atal maut, maka rizki itu akan datang menghampiri dia seperti kematian menghampiri dia. Artinya nggak ada yang bisa menolak rizki, seperti halnya nggak ada yang bisa menolak kapan kematian itu akan terjadi. Maka pun di dalam surat Al-Jumu'ah Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada di dalam surat Al-Jumu'ah ya. Ya, surat Al-Jumu'ah kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakanlah sesungguhnya kematian yang berapa orang banyak pergi darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mengejarnya. Atau dikatakan lagi di dalam surat lain, saya lupa surat apa, aina matakunu yudrikukumul maut, subhanallah, walau kuntum fi burujim musyayyada. Apa kata Allah? Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada di benteng yang paling tinggi dan kokoh. Nah, sementara berbicara tentang kematian, Rasulullah mengatakan, Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa seseorang yang Allah berikan rizki itu sama dengan ketika seseorang menjauh dari rizki, pada hakikatnya seperti dia menjauh dari kematian. Artinya apa? Allah akan terus memberikan rizki untuk dia selagi dia masih hidup. Ya, usikum wa nafsi bittaqwa. Orang tidak akan bisa kabur dari rizki seperti halnya orang tidak akan bisa kabur dari kematian. Nggak akan bisa orang bisa kabur dari rizki. Kalau bertanya seperti apa sih Allah memberikan rizki kita sehingga dikatakan orang nggak akan bisa pergi dari rizki, yaitu seperti halnya seseorang tidak akan bisa kabur dari kematian. Mau di dalam benteng, di dalam satu ruangan yang bentengnya tinggi, yang kokoh pun nggak akan bisa kabur. Pun sama dengan rizki. Artinya, karena Allah sudah menentukan rizki kita, sejak kapan? Sejak kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Allah sudah tentukan, maka jangan khawatir tentang rizki. Karena rizki kita selama kita masih hidup, Allah akan mengalirkan rizki kita. Allah tidak akan menghentikan rizki kita. Maka punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Saya teringat dengan satu kisah ya, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Saya teringat dengan satu kisah. Jadi satu saat ada, saya lupa kisah dari, pokoknya seorang ulama itu mengisahkan bahwa ada seorang yang ingin membuktikan emang benar rizki ini nggak akan terus mengejar kita. Emang benar kita nggak bisa lari dari rizki. Akhirnya apa? Karena dia ingin membuktikan bahwa dia tidak akan pernah bisa lari dari rizki. Apa yang dilakukan? Dia pergi dari desanya, dia pergi dari kampungnya menuju ke hutan. Menuju ke hutan yang benar-benar bisa dikatakan tidak ada penghuninya manusia, ya. Sehingga qadarullah masuklah dia ke dalam satu gua. Ya, taruhlah katakan si fulan ini masuk sampai ke hutan yang memang di mana di dalam tidak ada manusia, ya. Kalaupun ada juga hanya numpang lewat aja gitu, nggak ada yang tinggal di sana. Nah, si fulan ini pergi ke dalam hutan dan qadarullah ketemu dengan satu gua. Niat dia untuk apa lari dari kampungnya? Niat dia lari dari kampungnya itu untuk apa? Untuk subhanallah, untuk ngumpet, untuk berlari dari rizki supaya nggak dapat rizki. Pengen buktiin aja, emang benar Allah dan Rasulnya bilang kita nggak bisa lari dari rizki seperti kita nggak bisa lari dari kematian. Dibuktikanlah sampai ke hutan, dia menemukan satu gua. Dia tunggu di gua berapa lama? Subhanallah. Lama dia nunggu di gua. Pengen buktiin rizki itu nggak ngejar kita, artinya dia nggak dikejar rizki. Nah, subhanallah, qadarullah ada segerombolan boleh dikatakan penyamun. Ada segerombolan penyamun yang memang lewat daripada hutan itu, subhanallah. Dan qadarullah begitu
lewat ke hutan itu, segerombolan penyamun itu pun beristirahat di sekitar gua tersebut. Nah, beristirahat di sekitar gua tersebut, ya qadarullah penyamun itu bawa bekal, ya sehingga ya boleh dikatakan dia bermalam dulu, kemudian apa ya, membuka bekalnya, ada yang masak, mungkin masak roti, karena roti ya kalau zaman di zaman-zaman apa namanya tabiin kalau nggak salah ya, artinya bukan Indonesia ya, itu mereka memasak gandum, roti gandum kah, atau kemudian juga dikatakan memotong apa namanya binatang untuk makan mereka, ya boleh dikatakan kayak apa namanya kemah lah gitu, sehingga memasaklah di sana. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Setelah itu, setelah selesai, subhanallah, penyamun yang ini berangkat, ya. Tapi punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, tidak semua apa namanya makanannya terbawa. Artinya ada sisa makanan, yang ditinggalkan karena nggak habis atau bagaimana. Qadarullah setelah penyamun yang pertama, penyamun itu perampok mungkin ya. Perampok yang pertama pergi, subhanallah. Itu apa namanya? Datanglah beberapa lama kemudian datang perampok yang lain. Begitu sampai di sana, qadarullah perampok yang ini nggak punya bekal, nggak bawa perbekalan, artinya nggak punya apa-apa untuk istirahat. Dan subhanallah, qadarullah yang pertama kali ditemukan ternyata bukan makanan dulu, tapi apa? Gua. Gua yang ditinggali oleh tadi si fulan. Gua yang ditinggali oleh si fulan, qadarullah perampok yang ini, yang kedua ini, bertemu dengan si fulan, subhanallah, meminta apa namanya? Makanan. Ya tentu nggak punya, ini si fulan ini nggak punya makanan karena dia juga dari kampungnya nggak bawa makanan, orang dia niatnya untuk apa, lari dari rezeki. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwa. Lalu apa yang terjadi? Begitu keluar dari gua itu, ternyata ditemukanlah oleh perampok itu apa? Sisa makanan yang ditinggalkan oleh penyamun atau perampok yang pertama. Dekat dari gua itu. Lalu subhanallah. Ini suuzonnya ya, suuzonnya. Suuzonnya perampok yang kedua mengatakan bahwa apa? Kamu wahai fulan, dia berkata kepada laki-laki yang ngumpet tadi, yang apa lari dari rezeki, wahai fulan, kamu sengaja ya, kamu ninggalin makanan, subhanallah. Kamu sengaja ya kamu ninggalin makanan untuk meracuni kami, katanya. Si fulan ini kan nggak tahu makanan apa, katanya. Ini kamu ninggalin makanan untuk racunin aku supaya apa? Supaya aku mati, kemudian kamu apa namanya? Kamu bisa mengambil barang-barang kami, katanya. Lalu subhanallah, si fulan ini nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Ini sengaja kamu tinggalkan makanan, kamu ngumpanin kami, katanya. Buat apa? Biar kami bisa makan ini karena kamu sudah menyimpan racun pada makanan ini. Subhanallah. Lalu punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Apa yang terjadi? Fulan ini tetap, si orang tadi yang ngumpet tadi tetap mengatakan, ini bukan punya saya nggak tahu itu punya siapa. Kalau memang ini bukan punya kamu, kenapa kamu tahu ada ini, katanya, kenapa kamu nggak makan, kamu sengaja ingin meracuni kami. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Fulan ini nggak mengatakan ini bukan punya kami, akhirnya apa? Akhirnya itu perampok ngejajelin makanan yang ada sisa dari penyamun yang pertama. Dijajelin makanan. Coba. Begitu dijejelin, si laki-laki ini bilang, enggak, saya lagi menghindari rezeki, saya lagi membuktikan bahwa saya bisa lari dari rezeki. Ternyata subhanallah, dijejelin sama perampok yang kedua, makan itu, enggak, saya pengen tahu. Kalau memang benar ini enggak ada racun, kamu harus makan ini. Dipaksa, dipegang, diikat, dan dijejelin. Subhanallah, dijejelin loh makanannya. Ini bukti, siapapun di antara kita enggak ada yang bisa lari daripada apa? Daripada rizki. Padahal usikum wa iya nafsi bitaqwallah, orang itu udah berusaha ngumpet sekian lamanya. Tapi ya ini, siapapun yang berusaha lari dari rizki, itu seperti dia lari dari kematian. Gak ada yang bisa lari dari rizki. Maka punten, Allah sudah menetapkan rizki setiap orang. Allah sudah menetapkan rizki setiap makhluk. Allah sudah porsikan rizkinya. Maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ketika dikatakan Allah sudah menetapkan rizki kita, sejak kapan?
sejak kita masih dalam kandungan. Bikatbi rizkihi. Subhanallah. Wa ajalihi. Juga apa? Juga tentang ajalnya. Ajal, ya, kapan kita wafat, di mana kita wafat, itu Allah sudah menentukan. Bahkan dikatakan wa amalihi, dan pekerjaannya, dan amal-amalannya. Dia seorang apa, pekerjaannya apa, seperti apa. Subhanallah. Lalu dunianya, akhiratnya, itu sudah Allah tentukan. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Apapun yang sudah dikerjakan, sedang dikerjakan, akan dikerjakan, itu semuanya sudah tercatat. Sejak kapan? Sejak kita masih ada dalam rahim ibu kita. Yang sedang kita kerjakan apa? Kita lagi ta'lim, itu sudah tercatat dalam rahim ibu kita. Apa yang akan kita kerjakan kelak, itu sudah tercatat dalam rahim ibu kita. Kapan? Sejak dalam kita dalam rahim ibu kita. Bahkan punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah wa syaqiyun aw sa'idun. Kebahagiaannya, kesedihannya, kecelakaannya, atau kebahagiaannya, kesedihannya, kesenangannya, itu sudah tercatat. Surga atau nerakanya, itu sudah tercatat. Amalnya, penghujung hidupnya seperti apa, menjadi bahagiakah orang itu, menjadi orang yang sedihkah orang itu, menjadi senangkah orang itu, ataupun tan usikum wa iya nafsi bitaqwallah, celakakah orang itu, ahli surgakah orang itu, ahli nerakakah orang itu sudah tercatat. Kapan? Sebetulnya punten jauh-jauhnya sejak 50.000 tahun Allah, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu sudah Allah catat. Yang dekatnya adalah sejak kita ada di rahim ibu. Ya, sehingga ketika para sahabat mengetahui ketika para sahabat mengetahui adanya ketentuan kapan dia ada ketentuan surga dan nerakanya, ada seorang sahabat bertanya, kalau kita sudah ditentukan ahli surga atau ahli neraka, wa fi mana amal ya Rasulullah? Kalau kita sudah ditentukan kita ahli neraka atau ahli surga, terus untuk apa kita beramal? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? I'malu, subhanallah, fasayarallahu amalakum. Atau dikatakan i'malu fakulli muyassarun lima khuliqillah. Beramallah kalian, i'malu pun tadi dikatakan i'malu fakulli muyassarun lima khuliqallahu. Beramallah kalian, kata Rasulullah, karena semua pun telah dimudahkan terhadap apa untuknya. Atau mungkin ada di dalam Al-Quran, kalau teman-teman melihat di dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kamu, kata Allah dalam surat At-Taubah, ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kalian, fasayarallahu amalakum, maka Allah akan dikatakan akan melihat pekerjaan kalian. Artinya usikum wa iya nafsi bitaqwallah, kalau kita analogikan seperti ini. Kalau kita pengen masuk surga, silahkan kerjakan amal-amalan yang bisa mengajak kita ke surga, yang bisa menjadi fasilitas kita ke surga. Ikhtiarkan dulu. Artinya gini, mau masuk surga, tahu jalan ke surga, ya tahu, maka i'malu fasayarallahu amalakum, maka kerjakan dulu amal-amalan surga, nanti Allah akan mempermudah kita untuk masuk surga dengan apa? Dengan amal-amalan yang kita lakukan. Jadi pun ketika dikatakan i'malu fasayarallahu amalakum, kerjakan dulu apa ikhtiar kita untuk masuk surga, maka Allah akan melihat pekerjaanmu dan Allah yang akan menentukannya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Maka punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ada perkataan, ketika kita ingin meraih surga, Allah tidak melihat mampu atau tidak mampunya seseorang meraih surga. Tapi yang Allah lihat, ada ikhtiar atau tidak orang tersebut untuk meraih surga. Yang menentukan mampu atau tidaknya siapa? Allah. Urusan bisa atau enggak kita masuk surga, itu urusan Allah. Lalu kita apa? Kita tugasnya berikhtiar.
ikhtiar untuk mendapatkan jannah. Lalu juga punten ketika mengatakan sakit, seseorang sakit, usikum wa iyya nafsi bitaqwallah, seseorang sakit, ingin sehat. Allah bilang apa? Allah menginginkan kita berikhtiar. Allah tidak memerintahkan kita cari sembuh. Allah tidak memerintahkan kita ketika kita sakit untuk mencari kesembuhan. Maka punten usikum wa iyya nafsi bitaqwallah, i'malu fasayarallahu amalakum, itu sama. Ketika kita sakit pengen sehat, punten yang pertama kali ketika kita berobat, sampai ada perkataan ulama, kalau seseorang sakit lalu dia ingin berobat, maka niat pertama berobat itu bukan niat ingin sembuh. Tapi apa? Tapi mengikuti sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul itu? Sunnah Rasul untuk orang yang sakit adalah ikhtiar untuk berobat. Itu. Terus jangan cari sembuh. Iya, jangan cari sembuh. Kenapa? Karena nggak akan dapat kalau kita nyari sembuh kemanapun, nggak akan dapat. Usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Kita cari sembuh. Usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Punten. Kita cari sembuh kemanapun, kita nggak akan pernah dapat. Kenapa? Karena yang punya kesembuhan itu siapa? Allah. Maka punten, usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Siapapun di antara kita yang sakit, ulama berpendapat, silahkan Anda berobat, tapi ketika Anda berobat, niat utama Anda bukan untuk cari sembuh. Tapi niat utama Anda untuk mengikuti ikhtiar, mengikuti sunnah Rasul berupa ikhtiar. Kenapa? Nggak akan kita ketemukan sembuh, karena yang menyembuhkan itu hanya Allah. Bukan dokter yang menyembuhkan kita, bukan obat yang menyembuhkan kita. Yang Allah lihat, ikhtiar kita untuk sehat. Urusan sehat, urusan tidak sehat itu biar Allah yang menentukan. Maka punten, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Syakiyun am sa'idun tadi kan. Allah sudah menentukan seseorang itu ahli surga, Allah sudah menentukan seseorang itu ahli neraka, maka ketika sahabat ya Rasulullah, kalau memang sudah Allah tentukan, buat apa kita beramal? Maka punten, kamu, kata Rasulullah, kerjakan amal-amalan yang ingin masuk surga, maka Allah akan memudahkan jalan kamu menuju surga. Dan usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Setan ini menghancurkan manusia bukan dengan cara membunuh manusia. Bukan dengan cara membangkrutkan manusia. Setan kalau ingin menghancurkan manusia bukan dengan cara membangkrutkan manusia. Tapi apa yang dilakukan setan? Setan pelan-pelan menghancurkan manusia dengan cara menanamkan suuzon di dalam hati manusia. Suuzon apa? Misalnya punten, usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Ketika ada orang yang punten, usikum wa iyya nafsi bitaqwallah, berbicara dengan wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Ketika ada yang sudah banyak melakukan dosa, seandainya ada di antara mereka di luar sana, sudah ada banyak yang melakukan dosa, sehingga dia merasa sudah malu dengan Allah, sehingga dia merasa bahwa tobatnya pun nggak akan berguna. Maka ini setan. Dari sini setan mulai menghancurkan manusia itu. Dengan cara apa? Dengan menanamkan suuzon di dalam hati orang tersebut. Dan bukan hanya masalah surga dan neraka. Setan ketika menghancurkan manusia di dalam kehidupan sehari-hari saja, mereka akan pelan-pelan. Punten di dalam urusan rumah tangga saja. Usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Di dalam urusan rumah tangga, setan tuh pelan-pelan akan menghancurkan rumah tangga seseorang, karena ini janji setan. Setan ini sudah berjanji kepada Allah dengan mengatakan apa? La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menghancurkan manusia ajma'in. Aku akan mengganggu manusia ajma'in. Sampai kapan? Sampai akhir kiamat nanti. Ini janji setan kepada Allah. Setan minta izin untuk mengganggu manusia sampai akhir kiamat nanti. Dan janji setan ini ditepati. Nah, cara setan menghancurkan manusia, usikum wa iyya nafsi bitaqwallah, mereka menanamkan suuzon di dalam hati orang-orang Islam.
Mereka tanamkan suudzon terhadap pasangan mereka. Mereka tanamkan suudzon kepada orang-orang yang sakit. Punten, ini kayaknya masih ada beberapa bahasan. Izin untuk tanya jawabnya boleh di pertemuan yang akan datang ya Mbak Nung? Mungkin ini saya sebagian dulu, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang part 2-nya. Punten Mbak Nung. Jazakillah khair. Jadi punten, setan ini menghancurkan manusia ini dengan menanamkan suudzon di dalam hati manusia. Pasangan suudzon terhadap pasangannya. Ketika ada orang yang sakit, maka dia akan suudzon terhadap penyakitnya, suudzon terhadap dirinya sendiri. Maka ingat, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berada pada prasangka hambaku. Hati-hati dengan prasangka. Karena ternyata justru prasangka lah ya yang akan menjadikan seseorang itu hancur. Jelas Allah mengatakan dalam hadis kursinya, ana inda dhanni 'abdi bi, aku berada dalam prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka aku akan jadikan baik. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk, maka aku akan jadikan itu menjadi buruk. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Berapa untuk sehari-hari saja. Kadang-kadang begitu keluar kita keluar ke satu tempat, begitu kita keluar dari komplek, kadang-kadang begitu ngelihat macet, waduh, telat nih. Itu udah aja. Pikiran kita udah tersetting, telat. Yang akhirnya apa yang terjadi? Telat. Maka punten, usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Apapun yang terjadi, tetap berhusnuzon. Karena ketika seseorang suudzon, sesungguhnya kita mempersilahkan setan untuk menghancurkan diri kita. Bahkan berbicara tentang suudzon, ternyata punten usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Saat seseorang suudzon, pada hakikatnya dia sedang berkomunikasi dengan setan. Dia sedang ngajak ngobrol setan. Dia sedang ngerumpi sama setan. Ya, silakan dipungkiri atau tidak dipungkiri. Kalau ada suudzon di dalam hati kita, yang ada dalam hati kita tuh kita ngobrol nggak sih? Jangan-jangan, itu dalam hati kita tuh ada aja suudzon. Punten misalnya, punten usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Satu saat misalnya anak kita pulang telat, kita sudah bilang jangan telat. Ternyata anak kita pulang telat. Kemudian HP nggak bisa dihubungi. Kemudian juga udah makin sore dia nggak pulang. Guru-gurunya juga nggak ada yang tahu misalnya anaknya kemana. Teman-temannya nggak ada yang tahu. Itu langsung tuh jangan-jangan. Nah ini nih setan nih yang ngajak ngobrol kita. Maka punten usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Pada hakikatnya ketika kita bersuudzon, ingat sesungguhnya kita sedang membuka komunikasi dengan setan. Saat di antara kita masih tetap melakukan suudzon, pada hakikatnya kita sedang ngajak ngobrol setan. Pada hakikatnya kita pengen ngerumpi sama setan. Maka punten, kunci daripada suudzon apa? Jangan-jangan. Ya, maka hindari suudzon. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Wa syaqiyyun aw sa'idun. Kecelakaan atau kebahagiaan semua sudah ditentukan oleh Allah, tapi balik lagi, kita yang harus berusaha. Karena tadi Allah tidak melihat bisa atau tidaknya seseorang, mampu atau tidak mampunya seseorang, tapi yang Allah lihat adalah ikhtiarnya. Ingat kisahnya Nabi Musa? Ini membuktikan bahwa Allah tuh melihat ikhtiar seseorang, bukan melihat bisa atau tidaknya seseorang. Maka ya amalu fasayarallahu amalakum, kerjakan apa yang ingin kamu raih, maka Allah akan mudahkan apa yang ingin kamu raih. Teringat pada kisah Nabi Musa. Ingat Nabi Musa dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, subhanallah, di depan Nabi Musa adalah laut. Lalu di belakang Nabi Musa siapa? Fir'aun. Apa yang Allah perintahkan saat itu? Ya Musa, idrib bi'asaka ya Musa, kata Allah. Wahai Musa, pukulkan tongkat kamu ke laut. Bingung pastinya Nabi Musa. Ini di depan laut, di belakang Fir'aun. Sementara Allah memerintahkan, wahai Musa, idrib bi'asaka, pukulkan tongkat kamu ke laut. Tapi Nabi Musa tidak pernah nggak nurut sama Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Nabi Musa pukulkan tongkat ke laut,
Sehingga begitu Nabi Musa pukulkan tongkat ke laut, apa yang terjadi? Terbuka 7 jalan. Jalan yang terbentang. Cuma mukulin tongkat aja, jalan terbentang. Padahal yang dipukulkan apa? Tongkat kemana? Ke laut. Begitu Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut, 7 jalan terbuka. Bebas Nabi Musa melari kemana. Sehingga Nabi Musa pun melarikan diri dari Fir'aun. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Yang ingin saya tanyakan adalah, kira-kira kalau Allah nggak memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke laut, Allah bisa nggak membentangkan jalan 7 itu? Bisa nggak? Bisa. Jadi nggak usah sebetulnya, Allah tuh nggak usah nyuruh Nabi Musa pukulkan tongkatmu ke laut biar terbuka 7 jalan. Nggak usah. Allah mah bisa. Mau ngapain juga bisa. Cuman punten. Karena Allah ingin melihat ikhtiar daripada Nabi Musa, maka Allah mengatakan, idribi asaka ya Musa, pukulkan tongkat. Ini kalau secara akal punten, kalau secara akal logika kita, tongkat dipukulin ke laut, ya nggak bisa. Tapi Allah yang akan menentukan bisa atau tidaknya jalan terbuka. Maka punten, Allah sebetulnya bisa membukakan 7 jalan untuk Nabi Musa tanpa harus Nabi Musa memukulkan tongkat. Tapi punten, kenapa Allah memerintahkan Nabi Musa? Karena Allah ingin melihat kesungguhan Nabi Musa. Allah ingin melihat usaha Nabi Musa. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Maka punten, i'malu fasayarallahu amalakum. Sekarang, punten, Nabi Musa punya mukjizat. Nabi Musa punya mukjizat. Merubah lautan dengan tongkatnya jadi jalan. Merubah tongkatnya menjadi apa? Menjadi ular. Nabi Musa punya mukjizat, tapi tetap walaupun beliau tahu beliau punya mukjizat, tetap beliau berikhtiar. Subhanallah. Yang sedih, berapa banyak di antara kita yang hanya ingin mendapatkan senangnya saja. Yang kadang-kadang pun tanpa kesungguhan sudah langsung putus asa. Siapa kita? Kita mah Nabi juga bukan. Mukjizat juga nggak punya kita mah. Nabi Musa punya mukjizat, punten, tetap berikhtiar. Kita siapa? Nabi bukan, mukjizat nggak punya, dosa banyak, tapi hasil pengen cepet. Hasil belum dapat, udah suuzon. Nggak bisa ini, nggak bisa itu, udah suuzon. Akhirnya apa? Akhirnya putus asa. Maka usikum wa iya nafsi bitaqwallah, i'malu fasayarallahu amalakum. Ketika Allah sudah tentukan sakiyun am sa'idun, Allah sudah menentukan sakiyun am sa'idun. Sakiyun itu senangnya, sulitnya, surganya, nerakanya. Iya, Allah sudah tentukan. Tapi punten, ada ikhtiar yang harus kita lakukan ketika kita ingin meraih jannah. Sekalipun punten, sakiyun am sa'idun, ya Allah sudah tentukan seseorang itu punya penyakit, seseorang itu akan sehat, Allah sudah tentukan. Punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Tetap yang Allah lihat adalah usaha kita, ikhtiar kita. Ikhtiar akan atas apa yang ingin kita raih, lalu kemudian setelah ikhtiar sabar. Sabar dengan apa yang kita inginkan ketika kita berikhtiar. Lalu setelah itu apa? Doa. Ada orang yang sakit, punten, mau sehat, i'malu fasayarallahu amalakum. Ada orang yang kekurangan secara materi, ingin mendapatkan materi yang luar biasa lagi, maka apa kata Allah? I'malu fasayarallahu amalakum. Ikhtiar tanpa putus asa, sabar, tunggu, dan doa. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Maka punten, ketika berkata i'malu fasayarallahu amalakum, urusan dunia saja, punten, urusan cari nafkah saja harus pakai ikhtiar. Urusan sehat saja harus pakai ikhtiar. Apalagi urusan akhirat. Apalagi urusan surga. Jadi ketika dikatakan wasaqiyun am sa'idun, Allah sudah menentukan surga dan neraka seseorang, tapi untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan apalagi jannah tertinggi, yang Allah minta kepada kita, ikhtiar kita. Kamu pengen surga, kata Allah,
I'malu fasayarallahu a'malakum. Kerjakan jalan menuju surga. Ingin surga, tahu jalan menuju surga, kerjakan. Ketika ada seorang ingin surga tapi tidak mengerjakan apa jalan-jalan menuju surga, maka artinya pun dia bukan ingin surga, tapi ingin yang lainnya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Allah telah menentukan surga dan neraka seseorang, tapi kita yang harus berikhtiar untuk mendapatkan surga itu. Usaha dengan melakukan segala perintah yang Allah tentukan, segala perintah yang Allah telah perintahkan kepada kita, dan menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Wasakiyun au sa'idun, bukan berarti kita tidak bisa berikhtiar untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena punten, pada hakikatnya untuk ikhtitam pertemuan yang sekarang, uzikum wa iya nafsi bitaqwallah, berbicara tentang takdir. Takdir ini ada namanya takdir ijbari, ya, ada juga namanya takdir ikhtiari. Apa bedanya takdir ijbari dan ikhtiari? Takdir ijbari ini adalah takdir atau qada yang telah Allah tentukan kepada kita yang kita tidak bisa mengusahakan untuk merubah. Itu takdir ijbari. Tapi takdir ikhtiari adalah qada yang Allah tentukan untuk kita, tapi kita bisa berikhtiar untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Contoh takdir ijbari yang tidak bisa kita rubah. Punten, kita dilahirkan dari ibu yang mana, itu namanya takdir ijbari. Kita sebagai seorang perempuan, itu artinya takdir ijbari. Anak kita misalnya yang pertama laki-laki, ya itu udah takdir ijbari. Itu takdir ijbari yang tidak bisa dirubah, ya. Jadi takdir ijbari itu takdir yang tidak bisa dirubah. Salah satunya kita terlahir daripada rahim ibu yang mana, itu takdir ijbari. Ayah kita yang mana, itu takdir ijbari. Ya, tapi takdir ikhtiari adalah takdir yang bisa kita usahakan untuk menjadi lebih baik. Ini mungkin teman-teman untuk pertemuan saat ini, mohon maaf, mungkin saat ini tidak ada tanya jawab. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan lagi tentang jangan hakimi kehidupan di bagian kedua. Mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya menutup kajian ini, punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, mohon keridhaannya untuk teman-teman sekalian. Mohon keridhaannya untuk kepada teman-teman sekalian. Kami sekeluarga mohon doa. Kami sekeluarga mohon doa dari teman-teman sekalian. Qadarullah, ada beberapa keluarga kami yang sedang kurang sehat. Salah satunya adalah ada adik kami yang nomor 5. Beliau belum lama mendapatkan kabar tervonis mempunyai divonis sakit kanker air liur stadium 3A. Kemudian juga ada anak saya juga ada yang sakit, ya. Maki baru sebelum lama sih, ya, selesai dioperasi kista di mulut. Kemudian anak saya sebetulnya udah lama sekali sakitnya, itu sakit kakinya sering sakit sehingga sangat-sangat mengganggu aktivitas, sehingga kalau udah sakit dia tuh nggak bisa jalan, bisa sampai ngerangkak saja. Kalau udah sakit itu dari sejak kelas 2 SD, dan anak saya sekarang sudah kelas 3 SMP dan masih kondisinya seperti itu, sehingga sangat mengganggu aktivitas kami. Sudah berusaha untuk MRI dan segala macam, qadarullah, ikhtiar kami masih harus terus dilakukan, karena sampai saat ini masih terus kakinya kalau udah sakit nggak bisa apa-apa. Mohon doa dari teman-teman, mudah-mudahan dengan doa daripada teman-teman, Allah berikan kesembuhan kepada adik kami, namanya Muhammad Irfan, kemudian yang kanker stadium 3A tadi, kemudian juga untuk Maki, untuk Miski, kemudian sekarang juga istrinya Maki juga Bintang juga dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Juga semoga siapapun di antara teman-teman sekalian yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah Allah sehatkan, Allah sembuhkan dari segala macam penyakit. Izin saya minta doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfina wa shfi maradhal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini mungkin Mbak Nung, mohon izin, mohon maaf, dan hatur nuhun, jazakumullah khair. Mungkin bisa dilanjut untuk doa penutupnya. Oh, baik. Dan juga untuk kamu. Semoga berkah ilmunya buat semuanya. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup kajian ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna 'ala rizqika wa Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbana Allahumma ij'alna zawjatan salihatan. Allahumma ij'alna ummatan salihatan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ya Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ij'alna muqimas shalat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma shfina washfi maradhal muslimina wal muslimat shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Akhiru da'watuna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita hari ini. Syafaqallah buat keluarga Umi. Semoga cepat diberikan kesembuhan, ikhtiar kesembuhan. Baik, mari bersama-sama kita kafatur majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta lagi pada kajian Hijatul Kafah minggu depan atau berikutnya, dan ditunggu juga pastinya untuk pertanyaan teman-teman, karena hari ini penjelasan Umi dan sesi berikutnya ada tanya jawabnya. Baik, saya Nunung mewakili kajian Hijatul Kafah mengucapkan jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teman-teman semuanya, Mbak Nunung, terima kasih juga Hijatul Kafah. Mohon maaf lahir mohon maaf lahir batin, dan salam untuk Umi. Jazakallah khair Umi. Waya. Hatur nuhun, mangga saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair teman-teman. Masya Allah.
Jazakallah khair, Manung. Wa jazakallah khair. Mana aman si bayi? Ini tadi Masya Allah, Masya Allah. Sambil